Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita akan membahas tema 4. Apa itu tema 4? Tema tentang globalisasi. Globalisasi. Tapi kalian akan mempresentasikan tiap materi-materinya. Paham? Oke, bisa kita mulai? Absen nomor 5. Jijah. Silakan Jijah, materi tentang apa kamu presentasikan ya. Oke. Saksikan. Jijah, kelas 6. Saya akan menceritakan tentang materi Kasihkan sumber Jijah. energi. Maju sedikit boleh. Tema 4. Listrik telah menjadi kebutuhan pokok manusia. Hari ke hari kebutuhan listrik makin meningkat. Seiring bertambahnya akses listrik dan perubahan gaya hidup masyarakat. Bahkan sulit rasanya membayangkan kehidupan tanpa kehadiran listrik. Tidak berlebihan rasanya bila kita perlu berterima kasih pada Michael Faraday, sang bapak penemu listrik. Tahapan distribusi energi listrik. Tahap 1 di pembangkit listrik. Tahap 2 di transformator penaik tegangan. Tahap 3 di gardu induk. Tahap 5 di rumahmu. Cara-cara mudah yang bisa kita lakukan untuk melakukan efisien penghematan listrik di rumah kita. Penerang rumah. Gunakan lampu hemat listrik daripada lampu pijat. Pendingin udara. Dalam rumah tinggal ruang-ruang yang cukup dingin. Akan menjelaskan teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat dipahami sebagai teks yang berisi tentang proses terjadinya sesuatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Teks eksplanasi mempunyai 3 struktur yang membangunnya agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Berikut adalah struktur dari teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum. Berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan. 2. Kompetensi. Apa-apa, Cok? Apa-apa itu? Pertanyaan umum. Hah? Penjelas. Satu lagi? Interpretasi atau penutup. Oke. Terima kasih. Tadi genap, sekarang ganjil. Kalau ganjil Bapak pengen 3. Abang ready. Silakan, Bang. Keberagaman ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh sikap membagi keberagaman ekonomi dalam masyarakat, menghargai dan menghormati kegiatan ekonomi yang beragam. Contoh kebersihan orang lain dengan meniru sikap positifnya, menemukan sikap persaingan yang sehat bagi pelaku kegiatan ekonomi. Cara menghargai berikut menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan berekonomi, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Kerja keras artinya melakukan suatu usaha atau pekerjaan secara terus-menerus tanpa mengenal lelah. Pentingnya bekerja keras sebagai berikut. Manusia sadar akan kebutuhan hidupnya harus dipenuhi agar hidup menjadi bahagia. Manusia dituntut untuk bersikap kreatif dan Sebagai berikut. 1. Menggunakan unsur-unsur yang mencolok untuk menarik perhatian. 2. Kalimat yang digunakan singkat tapi jelas dan dapat dipahami. 3. Menggunakan gambar yang menarik agar banyak orang yang tertarik melihat. Langkah-langkah membuat poster. Menentukan subjek yang akan dijadikan poster. 2. Merumuskan pesan yang akan disampaikan. Dan menyusun kalimat yang jelas dan singkat. Reklame. Menurut sifat dan tujuan, reklame dikelompokkan menjadi 2, yaitu reklame komersial dan non-komersial. 1. Reklame komersial. Reklame komersial adalah reklame yang bertujuan untuk mendapat keuntungan. 2. Reklame non-komersial. Reklame non-komersial atau reklame ideal adalah reklame yang mempunyai tujuan untuk tidak untuk mendapat keuntungan. Brosur. Brosur adalah suatu media yang digunakan oleh
Bapak tanya lagi. Penjelasan tentang apa? Apa itu? Gosok. Reklama ada 2. Reklama apa aja? Kemudian poster ada banyak. Ada berapa poster ya? Hah? 3. Hah? Ada 6. Poster niaga, pendidikan. 3. Apanya? Enggak ada. Sumber energi listrik tentang saya. Tahap 1 di pembangkit listrik. Tahap 2 transformator pengait tenaga. Tahap 3 gardu induk. Tahap 4 gardu distribusi. Tahap 5 di rumahmu. Ciri-ciri mudah yang bisa kita lakukan untuk melakukan efisiensi penghematan di rumah kita. 1. Penerangan rumah. Gunakan lampu hemat listrik daripada lampu pijar. Tahap 2. Pendingin udara. Dalam rumahmu tidak tinggal ruang yang cukup dingin, tidak perlu digunakan AC. Tahap 3. Peralatan listrik untuk lemari listrik. Usahakan pendingin lemari selalu tertutup rapat. Sebuah poster yang baik memiliki ciri dan kriteria sebagai berikut. 1. Menggunakan unsur-unsur yang mencolok untuk menarik perhatian. 2. Kalimat yang digunakan singkat tapi jelas dan padat dipahami. 3. Menggunakan gambar yang menarik agar masyarakat yang tertarik melihatnya. Layanan langkah-langkah membuat poster. Menentukan subjek yang akan dijadikan poster. Lanjut. Saya masih dapat teks evaluasi. Soalnya Bang. Tolong Bang. Teks evaluasi dapat dipahami sebagai teks yang berisi tentang maksud terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Teks evaluasi mempunyai 3 struktur yang membangun agar menjadi suatu kesatuan yang utuh. Berikut ada struktur evaluasi. Pertanyaan ilmu berisi mengenai topik yang akan menjelaskan proses risiko atau akibat, menjelaskan masih mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara umum. Interpretasi berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Ya. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang energi listrik. Listrik telah menjadi kehidupan pokok manusia. Listrik digunakan dalam membangun kehidupan manusia. Mulai dari kebutuhan rumah tangga sampai masa dan mereka bahkan kegiatan pengembangan bahkan filtrasi bahkan filtrasi tidak ada listrik. Kita berlebihan rasanya bila kita perlu berterima kepada yang menandai urusan Silakan dia. Adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki ASEAN atau Association of Asian Nation
adalah sebuah organisasi yang menghimpun negara-negara Asia Tenggara. Berikut adalah 5 negara pendiri ASEAN beserta nama sumber energi listrik. Listrik telah menjadi kebutuhan pokok manusia. Hari ke hari kebutuhan listrik makin meningkat, sering bertambahnya akses listrik dan perubahan gaya hidup masyarakat. Tahap distribusi energi listrik. Tahap 1 tim pembangkit listrik. Tahap 2 transformator penaik tegangan. Tahap 3 gardu induk. Tahap 4 gardu distribusi. Tahap 5 rumahmu. Cara-cara mudah yang bisa kita lakukan. Hai teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah sebuah organisasi yang menghimpun negara-negara Asia Tenggara. Berikut adalah 5 negara pendiri ASEAN beserta nama perwakilan. Indonesia diwakili Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Malaysia diwakili Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Singapura diwakili Tun Hadi Raja Ratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Filipina diwakili Najib Union of Southeast Asian Nation adalah sebuah organisasi yang menghimpun negara-negara Asia Tenggara. Berikut adalah 5 negara pendiri ASEAN serta nama perwakilannya. Indonesia diwakili Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Malaysia diwakili Tuan Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Singapura diwakili Sinat Hamdi Raja Ratnam, Menteri Luar Negeri Singapura. Filipina diwakili Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Kalimat baku dan tidak baku. Istilah kalimat baku digunakan untuk menyebut kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dari sisi pemilihan kata ejaan dan struktur kalimat. Kalimat baku juga sering disampaikan dengan kalimat efektif karena kedua kalimat ini hampir sama. Namun yang harus diketahui bahwa kalimat baku sudah pasti merupakan kalimat efektif, sedangkan kalimat efektif belum tentu baku. Kalimat baku tidaklah semua dengan kata baku, namun di dalam kalimat baku pasti terkandung kata-kata baku. Untuk membuat kalimat-kalimat baku kita harus dengan kata baku yang dapat dilihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kata baku